Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa lebih nyata di layar daripada di dunia yang sebenarnya? Kita bangun pagi dan hal pertama yang kita sentuh bukan udara segar, tapi ponsel. Kita menatap cahaya dari layar lebih sering daripada menatap langit. Dan entah sejak kapan, dunia yang awalnya hanya tempat singgah, perlahan berubah jadi tempat tinggal. Dunia tanpa tanah, tanpa aroma, tanpa pelukan. Namun di sanalah banyak dari kita merasa benar-benar hidup. Sekarang, diam tanpa membuka media sosial seharian terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang hilang. Ada bagian dari diri kita yang tidak ikut terhubung. Dulu, kita masih bisa menikmati keheningan tanpa rasa canggung. Sekarang, keheningan terasa seperti sinyal yang hilang. Kita tahu begitu banyak hal tentang orang lain. Siapa yang sedang liburan, siapa yang baru bahagia, siapa yang sedang berjuang. Namun ironisnya, kita semakin jarang benar-benar mengenal seseorang. Kita mengenal wajah-wajah, tapi bukan suara. Kita melihat kebahagiaan, tapi bukan perasaan di baliknya. Kita memilih foto dengan hati-hati, menyusun caption dengan tepat, menyesuaikan warna agar terlihat seimbang. Dan tanpa sadar, kita membangun versi diri yang sedikit lebih rapi, sedikit lebih kuat, sedikit lebih bahagia dari yang sebenarnya. Versi yang bisa dikagumi, tapi kadang terasa asing bagi diri sendiri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bahagia, atau hanya terlihat bahagia? Apakah aku menikmati momen itu, atau hanya sedang berusaha membuatnya terlihat indah untuk dilihat orang lain? Kita hidup di antara dua dunia, yang kita jalani dan yang kita tampilkan. Dan semakin lama, batas antara keduanya makin kabur. Media sosial awalnya hanya tempat berbagi, sekedar ruang untuk bertukar cerita dan terhubung dengan dunia. Namun perlahan, tempat itu berubah menjadi cermin, tempat kita mencari pembenaran bahwa diri kita cukup berarti. Kita mulai mengukur nilai diri lewat angka, jumlah pengikut, jumlah tanda suka, jumlah komentar. Dan jika tak ada notifikasi yang muncul, kita merasa kosong, seakan tak lagi terlihat oleh dunia. Lucunya, semakin banyak koneksi yang kita miliki, semakin besar jarak yang kita rasakan. Kita bisa berbicara dengan banyak orang, tapi jarang benar-benar didengar. Kita bisa mengenal ribuan wajah, tapi sedikit yang mengenal kita apa adanya. Ada kelelahan yang tidak terlihat di balik semua itu. Kelelahan karena harus terus hadir, terus terlihat, terus menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Kita takut menghilang, takut diam terlalu lama, takut dilupakan, sampai lupa bahwa dunia nyata tak menuntut itu semua. Dunia nyata hanya butuh kita hadir, tanpa filter, tanpa peran. Kita membagikan begitu banyak hal tentang hidup, tapi jarang benar-benar hidup di dalamnya. Kita tertawa lewat emoji, tapi lupa bagaimana rasanya tertawa bersama seseorang. Kita menyapa di kolom komentar, tapi lupa menyapa orang di sebelah kita. Kita berbagi momen, tapi jarang benar-benar hadir di dalam momen itu sendiri. Media sosial bukan dunia nyata, tapi di sanalah banyak dari kita menaruh sebagian besar waktu, perhatian, dan bahkan diri sendiri. Mungkin bukan salah dunia digitalnya, tapi cara kita memandangnya. Kita terlalu lama menatap pantulan, sampai lupa menyentuh hal yang nyata. Kadang aku berpikir, mungkin kita semua hanya sedang mencari sesuatu. Bukan perhatian, bukan pengakuan, tapi perasaan bahwa kita ada. Bahwa keberadaan kita berarti, meski hanya dalam bentuk jejak digital. Like, komentar, dan views menjadi cara kita menanyakan hal yang sama. Apakah aku terlihat? Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada kesunyian yang halus. Kesunyian yang muncul saat layar dimatikan, saat notifikasi berhenti, dan suara di kepala mulai berbicara pelan, tentang siapa kita sebenarnya tanpa semua itu. Dan di titik itu, kadang kita sadar, kita sudah begitu terbiasa hidup untuk dilihat, sampai lupa bagaimana rasanya hidup untuk diri sendiri. Mungkin ini bukan tentang salah atau benar. Media sosial memberi ruang untuk berbagi, untuk berekspresi, untuk merasa terhubung. Tapi jika koneksi itu membuat kita kehilangan kedalaman, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah yang kita cari di sana benar-benar bisa ditemukan di dunia yang sebenarnya? Kita jarang sadar kalau keheningan punya suara. Suara yang tenang, tapi jujur. Saat kita berani menutup layar, dunia di luar sana tidak benar-benar menghilang. Angin masih berhembus, daun masih bergerak, dan seseorang di luar sana mungkin sedang menunggu tatapan kita, bukan story kita.
Ada sesuatu yang indah dalam hal-hal kecil yang tidak bisa diunggah. Tawa yang tidak direkam, obrolan tanpa ponsel di meja, perasaan hangat dari seseorang yang benar-benar mendengarkan. Itu semua nyata, dan mungkin di sanalah tempat kita seharusnya kembali. Kita tidak harus meninggalkan dunia digital, tapi mungkin kita bisa belajar untuk menapakinya dengan lebih sadar. Menggunakannya tanpa harus tinggal di dalamnya. Karena dunia maya hanyalah jendela, bukan rumah. Ia bisa menunjukkan banyak hal, tapi bukan tempat untuk menetap selamanya. Jadi, mungkin kita hanya perlu sesekali berhenti menggulir, menatap langit, mendengarkan napas sendiri, dan mengingat bahwa dunia nyata masih ada di sini, tempat semua hal dimulai. Kita tidak harus menolak media sosial, tapi kita juga tidak perlu menjadikannya pusat hidup. Kita bisa berbagi tanpa kehilangan diri. Kita bisa hadir tanpa harus selalu terlihat. Karena pada akhirnya, hal-hal yang paling nyata tidak pernah butuh sinyal untuk terasa. Jika kamu juga pernah merasa seperti ini, mungkin kamu juga sedang mencoba mengerti